Terima kasih Bu Ida. Oke, semangat pagi. Bus, rasanya kayak sampai ke GBK nih ramenya ya. Ada yang baru pulang liburan? Jangan-jangan habis libur lebaran masih lanjut sampai liburan yang kemarin dari baru pulang ya. Panjang sekali liburannya hari ini ya. Oke, sehat-sehat kan semuanya? Iya, itu yang paling penting ya. Nah, topik yang saya mau bawakan pada hari ini adalah topiknya tentang kanker. Agak jarang-jarang sih saya bawain ini ya, cuman ini lagi banyak yang nanya, jadi saya bawain lagi ya. Oke, mungkin teman-teman sering mendengar ada kata kanker. Dan mungkin ada beberapa variannya ya, ada yang kanker, ada yang tumor, ada lagi mungkin yang pernah dengar kista. Ya, sebenarnya itu beda-beda tapi mirip-mirip. Ya, apa yang kita katakan kanker? Jadi di sini sebenarnya kanker ini adalah berawalnya dari sel yang normal. Itu awalnya dia selnya baik-baik aja, tapi mendadak tiba-tiba itu dia punya pertumbuhan itu agak terlalu agresif. Sebenarnya kan kalau kita punya sel normal itu kan bertumbuh juga, tapi bertumbuh nanti dia bertumbuh ada batas waktu di mana dia nggak bertumbuh lagi. Saatnya dia mati. Mati diganti sel yang baru nanti bertumbuh juga. Nah, pada sel kanker ini, dia itu nggak normal. Harusnya dia sudah mati, dia malah bertumbuh terus. Nah, dia bertumbuh terus, padahal nanti mau ada yang baru lagi. Gitu. Bahkan yang baru ini bisa ikut-ikutan sama juga. Makin lama makin banyak jadi jumlahnya yang bertumbuh di luar kendali. Makanya lama-lama dia bertumbuhnya makin besar ya. Dan di sini itu bisa makin mempengaruhi yang awalnya dari satu sel, makin banyak malah bisa merusak jaringannya sendiri. Bahkan sampai ke organnya gitu ya. Resikonya apa? Yang paling pertama justru adalah riwayat keluarga. Ya, paling pertama yang beresiko untuk terkena kanker ini justru adalah riwayat keluarga. Jadi kalau kita punya keluarga, orang tua terutama ya yang ke atas itu dia ada yang punya riwayatnya kanker, berarti kita sebagai anak-anak harus lebih alert untuk menjaga karena kita resiko tinggi untuk terkena kanker gitu ya. Terus juga faktor usia, semakin bertambah usia kita otomatis itu kan apa-apa kita semakin menurun kan, kualitas sel-sel kita semakin menurun termasuk sistem imun kita. Otomatis proteksi terhadap si sel-sel yang menjadi bibit dari kanker ini juga jadi tidak terlalu cepat responnya. Jadi keburu berkembang udah kalah duluan sistem imunnya. Ya, itu makanya berpengaruh dengan faktor usia. Belum lagi kalau kita lifestyle-nya jelek. Ya kan? Udahlah punya faktor resiko, usia semakin bertambah, jelek pula lagi lifestyle-nya. Udahlah ya, itu bisa resiko tinggi sekali untuk kena. Termasuk nanti mempengaruhi kondisi kesehatan kita dan juga lingkungan kita. Biasanya kalau lingkungan ini pengaruhnya kepada di mana kita tinggal. Sometimes kita ada beberapa yang mungkin tinggalnya contoh di area pabrik. Artinya apa? Dia sering terpapar. Mungkin dengan polutan. Atau contohnya tinggalnya di area mungkin bekerja, tempat kita bekerja. Bekerja di perkebunan. Kadang-kadang di perkebunan itu kan ada semprot ini ya, mungkin ada pestisida apa segala macam itu bisa terhirup. Lama-lama itu bisa mengendap di paru-paru, bisa menyebabkan kanker paru. Jadi orang kanker paru nggak melulu hanya karena merokok, bisa karena pekerjaan, gitu ya, hal-hal seperti itu. Atau mungkin yang kerjanya sering di area yang tinggi radiasi. Nah, itu juga bisa juga tuh. Jadi kena kanker ya. Jadi itu kalau pengaruhnya lingkungan. Nah, terus habis itu tanda-tandanya apa? Ini suka nggak kelihatan kalau masih kecil. Makanya jangan heran, biasanya kita baru tahu kalau kita terkena kanker udah stadium 3. Udah stadium, pokoknya udah 3 ke atas. Nggak dari awal. Kenapa? Karena nggak ketara kelihatannya di awal. Mulai ada benjolan yang nggak lazim. Kok kayaknya ada benjolan ya di sini ya? Kok kayaknya ada di sini kayak ada benjol apa ya? Gitu kan? Benjolnya nggak lazim. Terus biasanya di kulitnya itu ada perubahan warna. Jadi seperti ada ruam, gitu ya, seperti ada ruam. Dan
Kalau sudah lebih berat, ini kalau udah lebih berat, sudah mulai ada timbul gejala pada kelenjar getah bening. Tahu nggak kelenjar getah bening adanya di mana aja? Di area lipatan, leher, ketiak, selangkangan, sama sini, belakang lutut. Ya, jadi kalau ditanya, kalau di area tersebut ada yang ngerasa kayak sakit, kayak ada benjolan juga, ya, dan dipegang kok agak-agak anget, wah itu berarti jangan-jangan sudah ada masalah, ya. Terus juga berat badannya turun tanpa sebab, padahal nggak diet, makannya banyak, gitu kan? Kok makin lama makin nurun dan nurunnya lumayan cepat. Gitu ya, ya kadang-kadang mah kalau apalagi ibu-ibu ya seneng ya malah ya turun berat badan kan, dia langsing nih, tapi nggak juga kali langsing gara-gara kanker ya kan, gitu ya. Terus suka ada batuk atau sesak nafas yang berkepanjangan ya. Bisa juga mengalami memar perdarahan yang tidak normal. Ini biasanya kalau umpamanya kayak contohnya leukemia, ya kan? Itu gampang tuh memar, padahal nggak kebentur, tapi jadi memar. Tiba-tiba mimisan, ya kan? Terus juga bisa juga ada yang ngerasainnya nyeri di salah satu bagian tubuh, tiba-tiba sakit. Terus habis itu gampang pucet, lemas, cepet capek. Walaupun kalau ini nggak gitu spesifik ya, bisa juga gejala penyakit lain, tapi itu bisa menjadi salah satunya juga. Terus bisa juga kalau dia ada masalah pada pencernaan, gangguan BAB, ya bisa. Dan juga paling sering sebenarnya sederhananya adalah demam. Kita sering sepele sama demam. Demam, masuk angin, minum obat, paracetamol, beres. Tapi kalau terus-terusan berulang-ulang, kita harus curiga. Jangan-jangan ada something wrong. Karena berarti masalahnya sumber masalah utamanya belum terselesaikan ya. Kita cara tesnya gimana? Biasanya kita bisa tes lab dulu paling sederhana. Ada nggak kelainan-kelainan dari hasil laboratoriumnya? Tes darahnya gimana? Ya biasanya di tes darah sama urin. Itu dulu biasanya dicek. Nah kalau umpamanya kelihatannya masih cukup baik mungkin ya, masih cukup baik, tapi kok gejala masih ada ya? Nah biasanya ini boleh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah bisa dilakukan tes pencitraan namanya. Tes pencitraan ini nanti akan dilakukan sesuai dengan gejala yang dirasakan. Contoh tadi nyeri. Nyerinya di mana? Nah, nanti bisa dilakukan di sana, mungkin bisa dilakukan ronsen atau USG atau CT scan atau MRI tergantung areanya. Umpamanya, aduh saya sakit kepala banget. Sakit terus. Padahal udah minum obat. Dites tadi darahnya bagus-bagus saja kok, nggak ada kolesterol, tekanan darah juga bagus, urinnya bagus, kayaknya nggak ada masalah. Nah, mungkin boleh kita lakukan CT scan kepala ya atau MRI juga boleh ya. Nah, kalau nanti sudah ditemukan sepertinya ada benjolan nih di sini. Dicurigai. Nah, baru nanti nextnya biasa prosedurnya di biopsi, ambil sampel. Ambil sampel untuk memastikan apakah ini ganas atau jinak. Tapi sebenarnya si belakangan ini sudah agak-agak jarang dilakukan biopsi. Karena kayaknya pertama jatuh-jatuhnya seperti operasi juga, jadi biayanya mahal, tapi not solve the problem, gitu kan? Jadi, toh juga ujung-ujungnya akan diangkat juga, yaudah sekalian aja angkat, nanti yang diangkat itu yang dites apakah itu ganas atau jinak untuk menentukan tindakan selanjutnya, treatment selanjutnya, gitu ya. Nah, yang penting ini ya teman-teman ya, kita cegah jangan sampai kena. Ada yang belum pernah ketemu pasien kanker? Pasti kayaknya udah pernah ketemu semua ya. Sering. Gimana biasanya ketemu sama pasien-pasien kanker ini? Saya kebetulan kerjanya di unit endoskopi ya, endoskopi hepatobiliar. Saya nemukan kanker kolon, yang sering sekarang kanker kolon. Yes, benar. Lalu kanker esophagus, kanker duodenum, kanker lambung, kanker pankreas, kanker saluran pankreas, kanker hati lebih banyak. Iya, betul. Banyak. Jadi sebenarnya kanker ini banyak banget variannya ya. Setiap sel bisa menjadi sel kanker. Gitu. Tapi in the end sebenarnya treatmentnya hampir sama. Cuma nanti akan membedakan adalah tingkat kesulitan treatmentnya aja. Gitu, karena tergantung dari sifat si selnya masing-masing. Contoh, kayak tadi,
kanker duodenum atau umpamanya simpelnya kanker usus ya, bisa duodenum, bisa kolon gitu kan. Treatmentnya gimana? Kalau mungkin masih stadium 1, stadium 2 bisa dipotong. Potong aja ususnya kalau gitu. Tak, gitu kan, angkat. Mungkin bisa beres. Tapi beda kalau misalnya nanti mungkin kankernya leukemia. Dimana kalau leukemia itu kan kanker darah. Mau darahnya diangkat. Nggak mungkin kan? Nah itu akan membedakan treatmentnya lagi nanti. Nggak sesederhana. Makanya sebenarnya konsepnya sama, tapi beda. Indian beda treatmentnya karena beda jenis-jenis sel yang kena gitu ya. Nah makanya kenapa penting kita untuk ngecek, check up. Sebenarnya kita tuh harusnya rutin check up, general check up gitu ya. Idealnya sebenarnya apalagi kalau kita masih di usia-usia produktif, setidaknya setahun sekali sebenarnya idealnya. Nanti kalau udah di atas, biasanya sih udah di atas 55 tahun ya, atau di atas 60 tahun itu baru bisa agak lebih jarang. Per 3 tahun medical check up, per 3 tahun medical check up gitu ya. Cuman kan kadang-kadang kita juga mau medical check up juga mikir ya, lumayan dok duitnya medical check up sekali setahun ya. Padahal itu dia juga kan gak kepikiran, dan juga keluar ternyata. Dan kadang-kadang sifat orang Indonesia kan, udah keluar duit, hasilnya bagus, bukannya senang, malah aman-aman aja nya hasilnya, ngapain keluar duit mahal-mahal. Kebalik kan, bukannya senang, bersyukur, malah komplain. Terus maunya hasilnya jelek gitu. Biar nggak rugi ngeluarin duitnya, biasanya gitu kan tipikalnya. Nah ya, jadi sebenarnya harusnya kita cek kesehatan berkala. Terus minimal kita jaga berat badan, karena tadi ya, semakin kita tidak bisa menjaga berat badan yang ideal, resiko pun semakin tinggi. Karena nanti hubungannya dengan metabolisme, dengan hormonal. Berapa banyak kanker yang diakibatkan karena hormonal? Banyak. Makanya sedangkan hormonal nanti ada hubungannya termasuk salah satunya dengan berat badan. Ya kan? Diet sehat, kalori seimbang ini karena pengaruhnya dengan asupan ya. Istirahat yang cukup, sama juga nanti ujung-ujungnya juga keseimbangan hormonal juga. Ya. Kalau lah stres, why? Dulu saya pernah cerita ini, kenapa? Apa hubungannya stres dengan kanker jadinya? Itu kan jadi pikiran ya, negatif, misalnya jadi rusak. Kenapa rusaknya? Ya karena Apa yang keluar pada saat kita stres? ya karena mikirin sesuatu yang membuat jadi Hormon kortisol. Hormon lagi kan? Lagi-lagi hormon. Hormon lagi hormon. Hormon kortisol. Hormon kortisol sifatnya adalah seperti radikal bebas, ngerusak. Gitu. Ya, makanya bisa berpotensi akhirnya terjadi mutasi gen. Disitulah awal mula nanti timbulnya cancer. Stop merokok. Kenapa? Sama tadi. Sifatnya radikal bebas. Kesana hubungannya ya. Makanya kenapa kadang-kadang kita susah kelola stres. Yang ngerokok susah nyetopnya. Terus gimana dong? Tadi itu hubungannya dengan radikal bebas. Berarti kita harus kasih antinya. Antinya apa? Antioksidan. Di mana bisa kita dapat? Bisa kalau dari yang sehari-hari makan buah yang banyak. Makan sayur yang rajin. Ya. Tambahin lagi kalau perlu sumber-sumber antioksidan untuk menangkal hal-hal yang nggak bisa kita jaga tadi, ya. Nah, terus habis itu tadi, seringnya kan kita baru tahu nanti kan sudah tiba-tiba kata dokter ini sudah stadium 3. Kayak di sinetron kan, drama lah kan, terjadilah drama tersebut kan, wah, jeng, ya. Jarang orang ketemu baru, ya ini kankernya stadium 1, sedikit. Ya itu dia, saya kayak tadi saya bilang mau disuruh check up aja males ya. Gimana mau ketemunya di stadium 1 ya, ketemunya ntar stadium 3 baru ketemu. Ya, dikatakan stadium 1 ini tuh masih kecil banget dia kankernya. Ya, masih kecil sekali, bahkan belum nyebar ke sekitar tetangga-tetangganya itu belum nyebar. Makanya kalau kita dapat di stadium 1 itu masih enak banget penanganannya. Operasi angkat selesai, bisa beres, bersih. Gitu ya. Kalau stadium 2 ini dia sudah agak lebih besar ukurannya, tapi masih lokal, masih di organ tersebut aja. Gitu. Contoh tadi di hati, contohnya ya, masih di hati aja. Jadi dia belum terjadi penyebarannya.
Tapi biasanya ada ini kan stadium 2 kan juga ada 2A, 2B. Ya, kalau 2B-nya biasanya sudah mulai juga kena sedikit ke getah bening. Biasanya sudah mulai ada peradangan pada getah beningnya walaupun belum sampai nyebar ya. Nah, ini yang stadium 3. Stadium 3 itu sudah sepenuhnya menyebar sebenarnya, tapi menyebarnya baru sampai sebatas kepada getah beningnya aja. Gitu. Itu yang 3A. Kalau 3B-nya nggak cuma sampai getah bening, dia sudah sampai keluar dari organnya. Contoh, ini di hati tadi. Hati kan contohnya hati cuma segini nih, gitu ya. Nah, nanti kankernya, sel kankernya itu udah nonjol keluar dari hatinya. Nah, gitu, udah lebih areanya. Nah, itu masuk udah sampai 3B. Kalau 4, itu udah jauh. Contoh tadi, yang biasanya paling sering, itu suka berpasang-pasangan tuh. Contohnya, kanker payudara, pasangannya kemana? Biasanya paling sering, kanker otak, atau enggak kanker tulang. Nah, kan udah jauh kan, udah organ yang berbeda. Kalau udah perpindahannya sejauh itu udah masuk ke stadium 4. Kalau ini, udah nggak bisa kita operasi. Gimana masa mau dioperasi semua? Otaknya diambil semua diambil. Udah telat. Udah paling telat kalau ini ya. Ini tinggal udah disabar-sabarin aja lah. Nah, pengobatannya yang paling standar teman-teman tahu ya, kemo. Kemo itu dia semuanya dihajar. Mau sel kankernya, mau sel sehatnya, semuanya dihajar ya, sama rata. Terus nanti kalau umpamanya di stadium tertentu itu masih bisa kita lakukan operasi kayak tadi. Kalau masih lokal, asalkan masih lokal, masih bisa tinggal dipotong aja, angkat. Potong sana batas-batasnya, angkat. Masih bisa bersih. Gitu ya. Tapi ada beberapa tadi kalau sudah keluar dari areanya udah nggak bisa dipotong lagi. Ya. Nah, atau bisa juga kita lakukan radioterapi. Kalau radioterapi ini dia lebih localized ya ke area area kankernya aja, ke organ yang ditargetkan. Nah, terus juga bisa juga kalau umpamanya seperti tadi leukemia, itu bisa dilakukan transplantasi sumsum tulang. Bisa juga dengan imunoterapi, terus juga terapi hormonal kalau dia memang ada pengaruh hormonnya juga kan pemicu dari kankernya ini, atau bisa targeted drug therapy. Dan yang biasanya semua ini rata-rata pendampingnya adalah terapi paliatif ini. Karena tadi ya, seringnya pada pasien kanker yang ada stres. Stres apakah menyelesaikan solusi? Tidak, malah makin memperparah kondisinya. Belum lagi nanti kalau seandainya dia kemoterapi, makanya no wonder kenapa pasien kanker malah makin takut di kemo. Karena kesannya kalau kemo malah jadi makin parah, katanya gitu kan? Padahal sebenarnya bikin parah apanya? Stresnya. Ya, stres yang bikin parah jadinya. Ya, stres plus kemo udah kelar. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol Original dan Sweet, dan juga Flavanol DTM with L-arginine, di mana ini diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Nah, di sini kalau kita ngomongin soal flavanol, dia itu adalah bagian dari antioksidan. Ya, antioksidan di mana secara klinis dia itu sudah kita pada tahu manfaatnya untuk kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi nih, dalam waktu beberapa jam kita akan mendapatkan manfaat jangka pendeknya adalah untuk elastisitas pembuluh darah. Tapi kalau kita rutin konsumsi, ternyata kita bisa dapatkan manfaat antioksidannya justru. Ya, dimana tadi untuk kanker ini itu sangat bermanfaat. Salah satu yang paling penting untuk terapinya. Cuman masalahnya itu dia. Flavanol dalam kakao ini sensitif, gampang rusak. Jadi kalau mau diekstrak itu juga butuh metode yang khusus ya, nggak asal-asalan, nggak seperti pada coklat pada umumnya. Nah, biasanya tes. Halo, tapi suara saya gede sih ya. Nah, biasanya kalau kita mau kasih treatment coklat pada pasien kanker, biasanya ini saya banyak banget pertanyaannya, dok boleh nggak nih kanker A, kanker B, segala macam lah jenis kankernya yang suka jadi pertanyaan.
Itu boleh nggak? Gimana sih kasih flavanolnya? Gimana kerjanya nanti kalau buat flavanolnya? Nah, itu dia. Karena di dalam flavanol ini, dalam flavanol kokoa, itu tuh dia punya pertama tadi ya, antioksidan. Di mana antioksidan, kalau kita ngomongin antioksidan, kerjanya itu, thank you. Kerjanya, peran antioksidan adalah untuk balancing dan protecting. Balancing, it means dia menyeimbangkan. Yang lebih ditekan, yang kurang ditingkatkan. Pada kasus kanker, sel-sel kanker, apa tadi yang terjadi? Kerusakan jaringan. Yes, kerusakan jaringan. Tidak cuma kerusakan gara-gara apa? Tadi, iya, sel-selnya terlalu berkembang, gitu kan? Nggak terkontrol. Aktivitasnya berlebihan. Nah, ini yang ditekan. Supaya dia nggak berkembang terus. Nah, terus habis itu, dari mana sih sel-sel kanker ini biasanya makan? Yang dia makan? Ya? Dari darah, bulu darah. Dari pembuluh darah bisa, dia dapat supply karena dapat akses. Terus dari mana lagi? Dari sel-sel sehat di sekitarnya. Paling gampang. Yang dia serang makanya sel-sel sehat di sekitarnya. Itu makanya sel-sel yang sehat pun perlu diproteksi. Supaya apa? Jangan kena juga ketularan dari si sel yang tidak sehat itu. Makanya itu dia berapa pentingnya antioksidan pada terapi kanker ya. Selain itu juga kokoa juga dia punya manfaat antiinflamasi. Di mana di peradangan itu ya. Di mana kalau itu dia terjadi serangan-serangan ini ya, baik dari si sel kankernya sendiri ataupun dari terapi yang dijalankan, itu sering terjadi efek-efek inflamasi yang terjadi. Di mana efek-efek ini justru malah menimbulkan gejala-gejala yang tadi nggak nyaman tadi. Nyeri, ya kan, bengkak, merah, kemerahan, panas, demam, dan segala macam. Nah, ini bisa menekan peradangan-peradangan yang terjadi tersebut, ya. Selain itu juga, nah, di sini juga ternyata kalau kita konsumsi harian gitu ya, kita menjaga harian, itu juga kita bisa juga untuk menjaga kita punya pencernaan yang lebih sehat. Karena memang pada faktanya rata-rata awalnya dari sini. Iya, karena ini kan semua lewat sini. Makanan apa yang masuk semua lewat sini. Kalau bermasalah, yang dia edarkan lewat pembuluh darah kita juga pasti masalah. Makanya sering sini jadi kunci. Gitu kan? Nah, di sini kalau asalkan di usus kita bagus, pencernaan kita bagus, itu bisa membantu kita untuk mengurangi resiko kanker nantinya ke depannya, gitu ya. Jadi sangat bagus buat kita yang masih sehat. Gitu ya. Lalu juga pada ekstrak kakao ini dia ada kandungan prosianidinnya yang memang dipercaya dapat menghambat pertumbuhan sel kanker juga. Terus juga dia bisa mengurangi kerusakan DNA di mana disitulah asal mula nanti terjadi mutasinya. Kita tahu ya, mungkin dulu pernah ada yang pernah dengar gimana sih sel kita bertumbuh? Nanti bertumbuhnya itu mulai dari DNA-nya. DNA dikopi membentuk sel yang baru. Kalau DNA yang dikopi DNA yang salah, maka sel yang dihasilkan adalah sel yang salah. Nah, sel yang salah itu akan berkembang, mengkopi lagi yang salah lagi. Makanya kenapa yang terjadi mutasi tadi? Mutasi kan pergantian kan? Dari yang harusnya benar, malah jadi salah. Yang salah ikut berkembang. Nah, harusnya kalau kita punya sistem imun tadi masih bagus, yang salah ini dibaca sebagai sel yang asing. Jadi langsung dimatiin, nggak sempet dia berkembang lagi, gitu kan? Tapi karena tadi ya faktor usia kita bertambah, sistem imun kita makin menurun, makin kurang yang jagain. Kelewatan itu ternyata ada yang salah tuh, udah keburu beranak di luar lagi. Nah, akhirnya lah terbentuklah si sel kanker. Nah, di sini flavonoid bisa mencegah hal tersebut, ya. Faktor-faktor yang tadinya bisa memicu perubahan atau pergantian dari sel DNA tadi, format DNA-nya itu bisa dinetralisir dengan flavonoid. Hal-hal apa aja? Terutama radikal bebas, ya. Terus juga di sini juga penelitian menemukan kalau pada pasien kanker yang usianya sekitar 60 sampai 83 tahun, mereka konsumsi coklat, ya, di mana
itu dia seenggaknya coklatnya aja kandungannya itu cuma 55% aja, bahkan ya setiap hari selama 4 minggu 25 gram 25 gram coklat dengan kadar 55% aja itu bisa sebagai pengobatan paliatif yang akan sangat memberikan efek yang sangat baik untuk terapi utamanya. Apalagi coklat kita yang hampir 80% ya. Nah, selain itu juga ada kandungan L-arginine di dalam flavanol kita ini ya, di mana arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang nanti manfaatnya untuk metabolisme protein ya, membentuk protein untuk metabolisme tadi, membentuk sel-sel yang baru, sel-sel yang lebih sehat ya. Biasanya kita butuhkan ini dari makanan, daging merah, daging putih, atau boleh juga dari telur, produk olahan susu, ataupun kacang-kacangan, boleh ya. Nah, di sini di dalam tubuh kita arginine ini keunikannya adalah dia tidak hanya untuk metabolisme protein, tapi bisa juga untuk dirubah menjadi nitric oxide. Kalau kita tadi punya pembuluh darah keburu jelek di luar, nggak bisa memproduksi nitric oxide-nya dengan cukup. Nah, itu bisa di cover nih sementara sama arginine supaya apa, aliran darah bisa terjaga lancar, nutrisi bisa tersampaikan ke seluruh tubuh. Ya, apalagi kalau kita lagi terapi. Ya kan? Seluruh tubuh-tubuh kita yang masih sehat membutuhkan nutrisi supaya bisa bertahan hidup gitu ya. Selain itu juga arginine itu juga bisa merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan buat yang anak-anak ya, hormon insulin buat yang diabetes ataupun senyawa lain di dalam tubuh. Nah, kalau ekstraksi flavanol kita juga ini sudah dipatenkan. Beda dibandingkan coklat pada umumnya. Jadi jangan nanya lagi ya, Dok, gimana tuh dengan coklat yang ada di supermarket. Gak usah ditanya, beda ya. Metodenya beda karena ini memang metodenya untuk membuat coklat sehat, bukan untuk membuat coklat enak. Dan itu sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut ya. Terus juga ini ada studi klinisnya juga untuk kasus kalau yang agak-agak mirip dengan topik kita kali ini adalah prostat, kanker prostat. Saya pernah mengatakan kalau prostat itu sebenarnya normal pada pria. Ya, pembesaran pasti akan mengalami menopause, ya kan? Jadi pada pria itu memang si sel-sel prostatnya itu nantinya akan mengalami pembesaran. Makanya lama-lama agak keganggu, kencingnya terganggu, ya kan? Nah, biasanya seperti itu khasnya. Cuman kalau nggak dijaga, pembesaran ini bisa malah jadi terlalu agresif. Yang mana itu malah yang tadinya awalnya hanya jinak aja, membesar secara jinak, itu malah bisa berubah jadi ganas. Jadi kanker prostat. Makanya harus dikontrol, nggak boleh terlalu agresif pembesarannya ya. Dan di sini studi klinisnya sudah dipatenkan kalau ekstra kokoa itu bisa membantu menekan agresivitas dari pembesaran si sel prostat tersebut. Jadi selain untuk memperlambat pembesaran prostat, tapi sekaligus bisa membantu untuk mengurangi resiko terkena kanker prostat ya. Lalu kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita kalau flavanol itu bagus untuk sirkulasi darah karena dia bisa menjaga elastisitas pembuluh darah. Nah, jadi kalau untuk konsumsinya, nah buat kita nih yang masih sehat-sehat bisa dosis yang maintenance ya. Baik flavanol original maupun sweet itu bisa 3-5 gram sehari. Itu sebenarnya udah cukup untuk kita maintenance ya. Tapi kalau seandainya nih mungkin Dok gimana dok kalau udah didiagnosa dokter katanya ada kankernya gitu kan. Biasanya yang saya anjurkan target dosisnya adalah 15 gram sehari gitu ya. Nanti kalau bisa ditingkatkan sesuai dengan daya serap tubuhnya. Jadi nanti harus evaluasi sendiri karena akan beda-beda tubuh masing-masing orang ya. Lalu boleh juga konsumsi flavanol DTM with L-arginine 1 saset per hari buat maintenance, 2 saset kalau mau booster biasanya di awal biar ngeboost dulu, nanti baru habis itu maintenance-nya tinggal 1 saset. Nah tapi kalau buat yang sedang cancer ya, sudah terdiagnosa cancer, sedang kemoterapi mungkin kan, nah itu boleh konsumsinya 3 saset per hari targetnya ya, disesuaikan dengan respon tubuhnya gitu ya. Terima kasih.